Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tata Hera Fitriani. Nama saya Mailani Lintang Kirana. Nama saya Anissa Laila Kodrik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Atta Halilintar dan Baim Paula. Terima kasih bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini di sini ada 3 Cewek, gadis, seniman. Saya anggap mereka seniman cewek. Siap. Tapi namanya Mbak siapa? Tata. Mbak Tata. Mbak Tata. Ini namanya Mbak Tata. Biasanya jantur ya Mbak? Enggak. Mbak Tata nggak jantur? Enggak. Ini namanya Mbak siapa? Kirana. Nama asli Kirana atau bukan? Ini siapa? Mailani Lintang Kirana. Mailani Lintang Kirana. Kirana itu Mbak tapi nih. Anissa Laila Kodrik. Oh, yo. Ini mereka Ini bosnya. semua masih sekolah enggak Mbak? Mbak masih sekolah? Kelas berapa? Kelas 3 SMP? Mbak masih sekolah? Kelas 10 SMK. Lulus SMK? Kelas 10. Kelas 10. 10. Oh. Mbak Jalurnya kan masih tapi udah keluar. kenapa Apa-apa. keluar Mbak? Oh. Oke. Terus ini kok ceritanya bisa kalian itu kok terjun di dunia apa ya? Namanya janturan. Istilahnya jaran Jepang itu gimana? Bisa cerita sedikit-sedikit? Pengen melestarikan budaya aja. Pengen melestarikan kebudayaan itu belajarnya dari mana? Dari teman-teman. Dari teman-teman. Berarti Mbak itu ikut sanggar apa apa? Enggak. Cuman kayak sebulan bareng kenal. Mungkin bapak ibu itu ada keturunan seniman kayak gitu? Tidak ada. Nggak ada. Apa selaku apa? Pengendang, wayang, gamelan. Dah nanya apa lagi yuk? Terus nih yang saya ingin pertanyakan itu pas kalian itu jantur. Nah, itu sebenarnya ada mantra-mantra atau enggak atau gimana? Kalau boleh jalan mantranya apa? Mantranya. Jangan. Mantranya. Mantranya. Sewes. Ada nyambah Google. Indang pindang apa indang rese. Itu terkenal nama Indang. Jenengan tahu itu Indang itu sebenarnya apa sih? Gimana tidak? Ya coba menurut kalian itu kan yang biasa saya kan bukan seniman artinya menurut jenengan itu Indang itu apa? Gitu. Indangnya itu menurut saya ya apa ya? Jimat apa ibaratnya perantara. Bener gak Pak Kaji? Kan bisa indang itu maksudnya apa? Orang yang memberi. bukan orang Mengasih. ya, ada pantulan tersendiri. Jadi ini ya dikatakan ilham. Oh, ilham dilah. Templokan. Menurut gerakannya pindangnya apa? Tidak aja pindang loh. Pindang apa? Pindang tongkol. Indang. Iya. Indang kemauan orang. Gitu ya. Enggak tahu lah. Kemauan orang. Pakem kok enggak tahu. Yakin enggak tahu. Itu toh apa ada lagi Kemauan orang. Jadi ya itu indang. menurut jenengan apa? Indang. Satu lagi, Oh, saya itu ingin tanya, coba tangannya, itu ada makna nggak sebenarnya sama tato yang satu sama tatonya ini? Enggak mbak, satunya kayak gini. Nah, Mbak, jangan dituduh nah itu. enggak, Queen Street. Jangan dituduh nah itu. Queen Street itu. itu berarti. Ikut jadi anak pang. Oh, pernah jadi anak bang? Pernah dulu. Nah, ini yang seru di sini nih, teman-teman. Oke, teman-teman. Bisa nih jadi anak bang itu ceritanya gimana mbak? Broken home sih. Broken home. Broken home. Oh, kemana Om? Jadi ya di rumah itu buat broken home. Jadi selama anak bang itu dari kelas berapa sampai kelas berapa? Dari kelas 7 sampai kelas 8 ke sini. Ya enggak apa-apa Om. Berarti nggak sekolah? Apa-apa Om, bawa ini. Terus itu enggak apa-apa. Oh, stikernya dipegang, ntar matiin dulu. Oh, videonya beda maning. Bakso ora.
Ya, sekali. Ada satu tok sih dilalang Pak pas ono. Oh, jalo olah main katok landuk. Ya, tinggal dibuka masker lah. Engko ngene yo carane. Guys teman-teman saya Kirana saya itu jangan lupa subscribe channel Atta Halilintar dan Mbak Im Paula. Pakem kayak ngono aja sobat. Idi pas ali sobat idi nang iki aku biasanya kayak ngono sih. Jangan lupa subscribe channel Atta Halilintar dan Mbak Im Paula. Ngono tadi. Wis dan Mbak Im Paula. Pak Im Paula. Pak Im Paula. Pak Im Paula kan suami istri sing YouTuber sing. Enggak tahu Pak Im Paula. Oh, Pak Impong, Pak Im Paula. Ya Paula. Jangan lupa subscribe channel Atta Halilintar dan Pak Im Paula. Ayo teman-teman, saya Genset. Jangan lupa subscribe channel Atta Halilintar dan Mbak Im Paula. Lah babare pas Pak Im Paula ngono. Terakhir kene TikTok nang ngono ya. Nah. Ayo, ini lagi coba kat mau. Ayo. 1 2 3 action. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tata Hera Fitriani. Nama saya Melani Lintang Kirana. Nama saya Anissa Laila Koji. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Atta Halilintar dan Mbak Im Paula. Terima kasih bosku. Ayo niki pertama. Perkenalkan, nama saya. Nama jenengan siapa? Saya. Kan nama saya barusan. Wis ben wae iki kan kok nyunyuan seru-seruan nanti ini kan. Terus anu tadi iki mulai. Ya, oke. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tata Hera Fitriani. Nama saya Melani Lintang Kirana. Nama saya Anissa Laila Koji. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel STK Arum. Terima kasih bosku. Wes sah. Sah. Wes. Oh iya teman-teman, lanjut lagi ya. Saya mau rasan. Buat para pelaku seniman terutama kepada YouTuber seperti kita ini, jangan ibaratnya apa ya, cuek atau acuh lah ya. Karena kita juga melihat teman-teman karakter mereka. Pernah saya mendapatin ya, saya udah tahu kedapatan satu seniman cewek juga. Tapi saya nggak mau nyebutin namanya ya. Dia cuek. Nggak cuma saya sama saja, tapi menurut sama teman yang lain memang dia cuek juga. Akhirnya para pelaku seniman pun, terutama kita sebagai YouTuber, malas nge-post dia. Akhirnya kadang lu sendiri yang rugi sih. Menurut sampean rugi apa enggak sih terserah, tapi kita intinya kalau pelaku seniman cuek sama YouTuber misalkan buang muka atau gimana, kalau belum kenal kan ibaratnya biasa lah, tapi kalau udah kenal ya sebenarnya enak juga seperti ini. Tapi kan ada pernah yang ini langsung kita minta tolong ya, ibaratnya selalu mempromosikan apa-apa, mereka bilangnya ada yang bilang sibuk lah apa-apalah. Kita bisa menilai sendiri karakter lolo pada seperti apa, akhirnya kita males sama lolo yang cuek sama kita ya. Jangan seperti itu intinya ya. Ini nanti itu aja. Oke bosku, sambil dilanjut bosku, saya mau menanyakan tadi sampai hal yang tentang rock and roll bosku. Mbak Kirana ini adalah seorang anak pang bosku. Gimana ceritanya dulu sampai anak pang? Saya penasaran nyampe mana perjalanannya dia paling jauh. Apakah dia nanti juga pernah naik skuter? Apakah belum? Gimana kita tanyakan sebentar. Mbak Kirana pernah naik skuter gitu nggak? Vespa enggak. Enggak. Oh, enggak pernah. Lempengan, truk. Ceritanya jadi anak rock and roll pang gitu, pernah nyampe mana perjalanan paling jauh? Paling jauh Bekasi. Bekasi. Mentok ngapain di sana? Jalan-jalan di sana ya. Cuma Berapa lama? kadang sampai 1 minggu 2 minggu lah.
Itu perjalanan berangkat sama pulangnya itu gimana? Ya berarti misalnya dari sini Paninggaran. Nebeng-nebeng enggak? Iya, nebeng-nebeng dari sini Paninggaran. Nanti kalau udah malam tidur di Paninggaran depan ruko atau mana gitu. Terus nanti kalau pagi ngamen. Siangnya mulai jalan lagi lagi. Oh, seru nih ngamen. Ngomongin ngamen, kamu sebagai gitarisnya berapa orang atau kamu langsung nyanyi apa gimana, berapa orang biasanya? Bareng-barengnya berapa? Berarti satu rombongan biasanya kan banyak anak. Nah, nanti dibagi ya sebelah seberang sama seberang. Oh. Kamu selaku apa? Nyanyi juga? Apa cuma tepok-tepok doang? Nyanyi. Nyanyi juga. Sedikit bisa? Enggak. Enggak. Halo. Tapi udah pernah ada yang kesorot ya video gitu belum lah di Solmed? Belum? Belum? Jadi anak belum. Sekarang udah ini vakum istirahat berhenti. Sudah. Tapi kabarnya kata Pak Kaji ini ya, lo kata Pak Kaji, lo ini kesehariannya sering di terminal. Ngapain di terminal? Iya, kadang Nongkrong. Ngamen juga di situ? Enggak. Kan rumahnya dekat. Oh gitu. Oh iya, ngomong-ngomong rumahnya bapak lo juga ibaratnya, hah? Lo gue. Oh, makan lo. Kamu sama. Ya apa? Kan biar yang nonton di rumahnya. Lo medok. Lo medok. Akaci. Lo medok. Oke, gini Dok. Apa? Bapak kamu kan ibaratnya katanya sebagai apa ya? Pejabat apa? Guru apa gimana? Enggak tahu malah. Hilang sih. Enggak tahu. Hilang. Ditinggal pas 3 bulan di kandungan ibu. Bapak sudah cerai sama Oke, maaf ya. Kamu terus kesehariannya gini, maksudnya yang ngasuh kamu? Ibu. Yang nafkahin ibu sama kakak. Sekarang. Iya. Tapi status bapak nggak pernah kamu lihat? Nggak pernah lihat. Kalau ibu, kalau ibu masih sekarang? Masih. Alhamdulillah. Ibu udah married lagi belum? Belum. Udah pernah sih, tapi pas saya kelas 5 saya lagi. Nggak cucu lagi. Oh gitu. Berarti sampai sekarang ini kan ibaratnya lagi apa ya, PSBB. Berarti kalau PSBB selesai, kamu aktivitas sekolah apa? Iya, sekolah. Masih sekolah kan normal tuh. Nah ceritanya kalau sekolah tatonan kayak gitu pernah ada teguran dari guru nggak? Pas SMP kan pertama tatonan yang di tangan sama yang di kaki. Nah terus dihukum di skor 1 bulan. Nah aku udah mutusin mau keluar, tapi kepala sekolah ke rumah. Udah nanggung, udah kelas 8. Kalau sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 10. 10 berarti berapa itu? 1 SMK. 1 SMK. Oke, tetap semangat lah intinya. Selesaikan lah ibaratnya masa depan sih panjang Dok. Ya, sambil nguri-uri budaya. Lah ibaratnya sekarang gini. Kan kalian ini sebagai generasi kan menguri-uri. Kita buktikan kepada daerah-daerah wilayah yang lain yang sampai Jawa Timur, Jawa Barat sana kan ibaratnya ada kayak Ayachi Kamatsu ya. Ayachi Kamatsu aja bisa meroket. Sedangkan kita langsung justru yang langsung di lapangan, yang langsung gelangsaran, masa sampai nggak bisa lebih dari mereka gitu kan, orang nanti akan tahu sendiri. Makanya dari jenengan perjalanannya masih panjang lah, ya, gitu pokoknya tetap itu karena nggak tahu kita juga pastinya perlu dukungan dari jenengan juga dukung kita. Oke, dilanjut Bosku, intinya gini maksudnya. Karena masa depan masih panjang lah, nggak tahu kan kalian nguri-nguri budaya mendukung kita selaku cara-caranya ibaratnya imbal balik lah. Kalau kalian nggak kesorot sama kita nggak mungkin ada yang memviralkan, nggak mungkin naik, nggak mungkin dikenal. Kebalikannya juga kalau kita nggak ada kalian, kita juga garing, nggak ada konten lah ibaratnya. Nanti kalau kedepannya udah sukses sama-sama, insya Allah kita semua akan berpikir ke depan, jalan bareng, syukur meledak bareng apa nggak ada hal yang mustahil. Kita saling berbagi sorohnya seperti inilah ibaratnya ya, saling pengertian. Nggak mungkin kita ibaratnya nanti lah yang dipertanyakan kenapa kalian ibaratnya nanti udah dikenal kayak gini ada kepikiran pingin buat ibaratnya akun channel sendiri nggak? Enggak. Sampai sekarang belum ya. Tapi suatu saat nanti enggak ya ibaratnya gitu Dok. Ibaratnya nanti kalau udah dikenal itu hak masing-masing. Semakin kamu bikin channel sendiri itu menguntungkan buat jenengan sendiri pribadi, karena ibaratnya orang akan penasaran dengan jenengan gitu kalau udah kenal seperti itu. Nanti kalau orang udah mengerti kamu kan followernya sama subscribernya juga makin banyak.
Jadi memanfaatkanlah ketika kamu yakin kamu udah lagi naik daun apa lagi di atas, seketika itu kamu dimanfaatkan harusnya bikin channel sendiri. Kalau misalkan jenengan nggak bisa, bilang sama Pak Kaji atau kita nanti dibikinkan seperti itu. Jadi itu masukan dari kami. Hah? Mantap aja ini kan vlog unyu loh. Nah gitu ya. Intinya gitu. Ada mau tanya apa, Dik? Tanya untuk yang dunia pang ya. Nah, ya enggak. Aku tuh penasaran bener. Itu jenengan terjun ke situ kegiatannya sebenarnya apa itu di pang itu? Sebenarnya yang diutamakan tuh kebersamaan ya. Bersamaan bareng-bareng main terus solidaritas. Iya, solidaritas di situ. Soalnya kalau kayak gitu kan solidaritasnya tinggi daripada kalau kita di rumah aja gitu kan jarang kumpul teman-teman. Kalau dipikirin lebih berteman sama yang orang nggak punya daripada yang sama yang berada gitu. Soalnya kalau yang orang nggak punya kan saling berbaginya itu solidaritasnya itu tinggi. Betul sekali. Ibaratnya gini, Dok. Kita nggak usah memandang dia orang punya apa enggak, karena sekarang nggak jadi jaminan orang yang tinggi apa sekolah apa berdasi mereka sukses seperti kita atau kebalikannya. Kita buktikan bahwa kita juga ibaratnya anak jalanan atau anak seniman bisa lebih dari mereka ya. Ibaratnya contohnya seperti bikin kreativitas seperti inilah. Yang penting positif thinking. Dan satu pesan dari kita yang ini sangat digarisbawahi, jangan sekali-kali ngedrak lah gitu ya. Jangan sekali-kali ngedrak alkohol apalagi sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif berhubungan sama ibaratnya ya apa ya, nanti udah kecium sama polisi ya gitu. Ibaratnya ketika kita jatuh, teman yang tadinya dekat yang tadi itu seketika hancur, kamu akan terbelenggu sendiri. Itu benar-benar dijauhi lah hal-hal yang aja kayak gitu. Ibaratnya ada yang ayo ada nonton lagi ini aku ini lah wis tahu gitu aja Nduk. Kuncinya kayak ada wis pernah lah, udah capek udah kesel kayak gitu aja. Tanya apa lagi? Terus biasanya kan anak pang itu kayak semacam nggak jauh dari yang namanya obat miras itu. Nah, itu saya yang tanyakan, kalau Mbak itu gimana? Apakah memang pernah nyoba atau enggak gitu? Sekarang masih? Sekarang udah enggak ini lagi jarang. ini gini. Soalnya kan ada kalau obat-obatan dan minum-minum itu kan cocok-cocokan lah. Kalau yang nggak cocok juga ada efek sampingnya. Kalau yang cocok ya tapi Ya udah terus. Lah, pandangannya jenengan sekarang terjun ke seni ya, dari pelaku seni di apa namanya efek. Lah ke depannya gimana setelah sekolah, mau melanjutkan ke itu atau gimana, atau mungkin ada pingin aku pingin jadi artis, aku pingin jadi apa kayak gitu. Pastinya kan Rencana ke depannya. Berjalan seiringnya waktu lah ya. pastinya kan ada cita-cita. Cita-cita apa Nduk? Kecilnya dulu mah kamu apa poluan apa piye ngono? sekarang itu dari nol kan. Nah, Enggak, cita-cita dulu kamu apa? Kalau cita-cita yang sekarang belum bisa menetap. Kalau Masih dulu apa? seadanya gitu. Seadanya itu pengen ini yang daftar yang poluan itu banyak banget yang dari Enggak laku Nduk, poluan sama dokter udah. Kamu udah kayak gitu. Kamu jadi pelaku seni lah. Iya. Oh ya, jadi pelaku seni wae. Kayak si kae sapa yang dulu sempat masuk Trans 7 sama di Kobuser yang anak cewek yang tatonya sampai muka itu. Amel. Mbak Amel itu dulu sampai lama nggak pulang kan. Ya kayak gitu, kalau bisa aku rasan juga ya. Tatonya cukup lah segitu aja, nggak usah ditambahin lagi Nduk. Nanti penyesalan nggak sekarang sih, belakangan nanti. Ibaratnya semakin tua ya semakin kendor gitu. Cukup lah segitu udah bagus kok, beneran. Udah nggak usah ditambahin. Kamu kepengen nggak tatoan? Hah? Nggak usah. Yakin? Pakai tato itu aja yang apa namanya stabilo. Yang langsung hilang kan nggak apa-apa loh, cuma buat itu. Kamu tatoan nggak? Tatoan. Ada ya di dalam ya. Oke. Rasanya ditato gimana? Sakit? Sakit kan dibilang sakit ya sakit, dibilang enak. Itu di mana dulu? Ini Di Jakarta. 3 kali. Ini 3 kali. Di Jakarta. Enggak di sini. Kali Bening. Terus ini 1 kali, terus ini 1 kali, yang ini 1, yang ini 2. Tapi kalau misalkan gini ya, itu udah tatonan. Nah sekarang lagi ngetren kan yang ada itu YouTuber yang tato itu yang
orangnya kayak Pepi itulah, siapa aku kadang nonton. Lah misalkan kan dirombak biar jadi bagus gitu, kamu pernah ada keinginan terkadang saran diukir maneh men tambah apik kan? Ya emang Nah, pengen berniat kayak gitu, tapi kan itu kan juga pakai uang. nah bener, tapi nunggu bener-bener ibaratnya ya bener ada uang sekalian sama ketemunya yang nanto yang kualitasnya ibaratnya yang tadi aku sebutkan yang bagus sekalian, jangan sampai nyesel kedua kali gitu. Tapi yang temanku yang penato banyak sih. Aku dulu juga sempet pengen biar kayak Irfan Bahdim itu, tapi separuh aja gitu kan, tapi belum sampai terlanjur. Pak Haji sambil ngomong Pak Haji. Oh iya, terima kasih. Tanya Pak. Mbak, ini pakai bahasa Jawa ya Mbak? Ya.